Baiklah, Ceng Zamzam, seandainya ataupun andaikan ada Rasulullah di sisi Ceng Zamzam, apa yang akan disampaikan oleh Ceng Zamzam? Tafadhol. Tentu saya bakalan bersembunyi ya. Saya bakalan bersembunyi karena malu banget gitu. Kok bisa saya bisa bertemu sama Rasulullah, seandainya Rasulullah. Adapun kalau saya ditakdirkan bisa langsung berjumpa dengan Rasulullah saat ini, ada Rasulullah saat ini, saya akan mencium kaki beliau. Insyaallah. Bahwa ya Rasulullah, saya mencintai engkau ya Rasulullah. Bahwa engkau bersabda anta ma'aman ahbabta. Dan saya pengen bersama engkau nanti di surga. Seandainya ada Rasulullah di sini, itu yang mungkin saya lakukan. Bersujud mencium kaki Rasulullah SAW, meminta selalu bersama Rasulullah di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Baiklah, pertanyaan kedua. Insyaallah, begitu besar cinta seorang umat kepada Rasulullah. Sayyid Hussein, pertanyaan yang sama. Andai di depan antum saat ini ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang antum ingin sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jujur sebenarnya dilema banget. Di satu sisi saya merasa bahwasanya ketika saya mampu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah tahu terhadap apa yang selama ini saya perbuat, tentunya rasanya ingin sembunyi, malu, rasanya mengaku cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan dakwah sang baginda, tapi ternyata perilakunya begini-begini. Banyak perbuatan-perbuatan kotor saya yang justru mengataskan nama sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya rasanya malu banget. Tapi di satu sisi saya yakin betul bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah peduli terhadap itu. Saya yakin betul Rasulullah akan menerima saya apa adanya. Dengan bermodalkan cinta saja, dengan perbuatan saya yang seperti ini, saya yakin Rasulullah mau menerima saya. Mungkin saya akan mendahulukan husnudzan saya dengan segala macam dosa saya untuk bisa bertemu dengan beliau. Kadang saya mengalami masa-masa sumpek luar biasa. Saya itu suka ngehalu bahasanya. Coba ya kalau semisal sekarang saya itu tetanggaan sama Rasulullah, rasanya kalau semisal lagi sumpek, lagi ada masalah, saya tinggal keluar pintu, ketuk rumah Rasulullah, curahin itu semua sama Rasulullah. Atau gak usah curahin, cukup memandang wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, saya yakin itu semua masalah, problem dalam kehidupan saya anggap gak ada guna itu semua. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Amin Allahumma. Di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ustaz Wadi. Pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama, seandainya ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan antum, apakah yang ingin aku sampaikan dan lakukan? Percis sama sebetulnya yang dirasakan oleh Ceng Zamzam dan juga Sayyidi Hussein. Tapi ana ingin mengucapkan satu kalimat saja untuk beliau. Wahai Nabi, akui aku sebagai umatmu. Itu aja sebenarnya. Karena ada satu lirik yang luar biasa kalau menurut ana. Malu rasanya mengatakan cinta kepada dia, kekasih Allah, karena dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Jadi anak ingin diakui sebagai umatnya saja udah cukup. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wahai Nabi, akui aku sebagai umatmu. Apakah Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya? Mungkin malam ini kita dikumpulkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah
mau kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW Allahumma shalli wa sallim wa barik. yang memang kelak bersama-sama dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Betapa beruntungnya kita malam hari ini, Allah kumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini, bersolawat, mendengarkan, meniru akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga kita yang hadir pada malam hari ini Allah istiqomahkan, selalu tetap dalam kebaikan, dan Allah tumbuhkan lagi rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, bukan hanya narasumber yang ingin kita tanyakan juga, tetapi saya ingin mendengarkan juga dari perwakilan dari jamaah. Mungkin di sini ada salah satu jamaah yang ingin mengutarakan rasa cinta dan rindunya kepada Rasulullah SAW. Satu ikhwan, satu akhwat. Ada yang mau? Ana Baik, bertanya. Fadhal. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, ana tadi melihat antum sepertinya dari awal sampai tadi akhir antum selalu bersemangat, sholawat, khusyuk dalam mendengarkan qasidah. Seandainya saat ini Rasulullah berada di sisi antum, apa yang ingin antum sampaikan? Fadol. Sepertinya sama seperti yang disampaikan oleh akhina Ustadz Zamzam, Sayyid Hussein Nasyiban, dan Kang Dodi Hidayatullah. Yang pertama, pasti akan malu bersembunyi dan tidak akan menyangka dan tidak akan tahu bahwasannya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, dan akan mengucapkan yang pertama, ya Rasulullah, akuilah aku sebagai umatmu ya Rasulullah, berikanlah aku syafaatmu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, mungkin dari akhwat ada yang bisa disambungkan ke bawah? Tidak. Baik. Baiklah para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda dan bukti cinta kita. Oh, satu lagi. Baik, fadhal. Kita ingin dengarkan untayan ataupun ungkapan rasa rindu dan cinta kepada kekasih. Kalau ada Rasulullah di depan saya, ya Rasulullah, apakah pantas orang seperti saya ya Rasulullah? Jangankan bertemu denganmu, mencintaimu saja mungkin adalah hal yang tidak mustahil, tapi bagi saya adalah hal yang luar biasa untuk saya dapatkan ya Rasulullah. Tapi ini usaha saya ya Rasulullah, ini bukti cinta saya ya Rasulullah, bahwasanya saya cinta dengan engkau, saya ingin kenal dengan engkau, saya mencoba mendekati para keturunan-keturunanmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jika Allah takdirkan saya untuk bersamamu nanti ya Allah, maka jangan tinggalkan aku ya Rasulullah. Jangan engkau palingkan wajahmu dari wajahku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan engkau lupakan aku segala dosa-dosaku ya Allah. Ya Rasulullah, mintakan ampun dosa-dosaku kepada Allah, karena sesungguhnya engkau yang mengatakan sendiri Rasulullah, ketika engkau melihat umatmu yang berbuat dosa maka engkau akan mengampuninya ya Rasulullah. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya sama-sama kita dengarkan untayan nasihat yang insyaallah
akan disampaikan oleh guru kita Ad-Da'ilullah Al-Habib Ali Al-Kaf yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua akan tentang pentingnya merindukan dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabiyikum Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u 'amalin la yurfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa da'watin la yustajabu laha. Semua di antara kita merindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua di antara kita mencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang beruntung adalah orang yang mampu memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung kelak di hari kiamat ataupun di dunia dengan kerinduan yang besar dia bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu datang ke rumah mendapati Sayyidatuna Aisyah yang sedang menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu cahaya yang ada di rumah tersebut mati. Sayyidatuna Aisyah tidak mampu untuk melihat apa yang ada di sekitar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah tersebut, seketika rumah tersebut bercahaya. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Ma adwa'aka ya Rasulullah?" Alangkah bercahayanya dirimu ya Rasulullah. Alangkah indahnya dirimu ya Rasulullah. Hari-hari kita mendengar pujian-pujian kepada Rasulullah SAW, dan betul tidak bisa dibayangkan ketika Rasulullah betul-betul ada di hadapan kita. Makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan tidak ada satupun yang lebih indah dari beliau. Maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Wailul liman lam yarani yaumal qiyamah." Wahai Aisyah, sesungguhnya kecelakaan demi kecelakaan orang yang tidak bisa melihatku di hari kiamat. Ya Allah, jangan haramkan mata kami untuk bisa memandang Rasulullah. Ya Allah, jangan haramkan kepada mata kami untuk senantiasa bisa memandang kepada Nabi Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu kami adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan, namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu akan mengasihi kami. Nabi Muhammad katakan, "Syafaati li ahli al-kabairi min ummati." Syafaatku akan aku berikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Tapi memang di dalam hati kecil bertanya-tanya. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad katakan, "Ana faratukum 'alal haud." Saya yang akan duluan menunggu kalian di telaga saya, memberikan minum kepada orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan kepada mereka. Semua di antara kita yang kumpul malam ini insyaallah akan mendapatkan minuman dari tangan indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan yang pernah dikisahkan oleh Sayyidina Anas bin Malik ketika Rasulullah memegang kepada mata saya, menutup kepada mata saya dengan kedua tangan beliau. Saya mengetahui itu tangan Rasulullah. Begitu lembut tangan tersebut. Zahir ketika beliau berada di pasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup kedua matanya dengan tangan indah Rasulullah. Kata Rasulullah, "Inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruh." Kata Sayyidina Zahir, beliau mengatakan, "Saya tahu ini Rasulullah dari tangan lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah akan memberikan kepada kita minuman yang begitu indah dari telaga Kautsar, dan insyaallah kita akan meminum minuman tersebut wala nadhma'u ba'daha abada, maka kita tidak akan pernah kehausan setelahnya. Namun seperti yang saya katakan, di dalam hati kecil ada rasa takut. Sebagaimana riwayat Al-Imam Al-Bukhari, sebagian orang yang mengenal Rasulullah
dan dikenal Rasulullah, dijauhkan dari sufuf tersebut, dijauhkan oleh para malaikat dari barisan tersebut. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apa yang kau lakukan? Mereka umatku, mereka mengenalku dan aku mengenal kepada mereka. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau perlu tahu mereka ini orang-orang yang merubah-rubah syariatmu setelah engkau meninggal. Mereka ini adalah orang-orang yang merubah syariatmu setelah engkau tidak ada, ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, suhqan suhqan liman baddalu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi kalian, celaka bagi kalian. Ketakutan tersebut terus ada, walaupun harapan yang begitu hebat bahwa sungguhnya kita mencinta dan insya Allah cinta tersebut bisa menyampaikan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa takut ketika mendengar hadis orang yang mencinta akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, mendengar hadis-hadis Rasulullah bahwa Yahudi dan Nasrani betul-betul mencintai nabi-nabi mereka, namun mereka mustahil berkumpul bersama mereka. Mereka cinta akan tapi kecintaan mereka tidak sesungguhnya. Oleh karena itu kita juga harus bertanya-tanya kepada diri kita, apakah kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang selamat bersama Rasulullah, atau kita termasuk orang-orang yang jauh daripada kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukti nyata pada malam hari ini tidak ada satu apapun yang membuat kita berkumpul bersama-sama kecuali kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Mau datang ke tempat ini, rela duduk di depan jalan, yang bagi yang terlambat datang mau duduk di jalanan di depan sana, bagi yang sudah awal mau lebih awal datang supaya bisa mendapatkan shaf pertama, bagi akhwat juga di bawah, dan buat teman-teman semua yang mendengar streaming, beramai-ramai kita berkumpul bersama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mata kita yang penuh dengan maksiat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk bisa betul-betul berjumpa dengan Rasulullah, namun perjumpaan tersebut penuh dengan kasih sayang, bukan malah perjumpaan yang membuat kita sengsara dengan kesengsaraan yang tidak ada akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu, moga mengalir keberkahan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad
Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alangkah ku tahu cintamu kepada umat, ummati, ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah, jazakumullah khairan katsiran. Baru saja kita sama-sama tadi dengarkan qasidah yang dilantunkan oleh Ustadz Dudi Hidayatullah. Dan selanjutnya kita akan berikan sesi tanya jawab. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berikan kesempatan untuk 4 orang, 2 ikhwan, 2 akhwat yang akan bertanya ataupun akan mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepada Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. 2 ikhwan, 2 akhwat dan 2 pertanyaan dari online. Namun pertanyaannya harus berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baik, buat para jamaah yang online ya, yang sedang menyaksikan di Emir Baju TV, mulai dari sekarang boleh disiapkan pertanyaannya, tanyakan yang berkaitan langsung, yang berhubungan langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan pembahasan tema kita pada malam hari ini ya Bang Hashim. Betul. Dan saya berikan kesempatan juga bagi para jemaah yang bertanya juga kepada 3 narasumber kita yang lainnya, pertanyaan kepada beliau ya. Baiklah. Saya akan berikan kesempatan untuk 2 orang pertama. 1, 2. Oke. Sebelah sana, silakan. Fadhal, boleh berdiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik Habib, ada yang ingin saya tanyakan. Habib, bahwasanya ketika kita ditanya seseorang, apakah kamu mencintai Rasulullah, pasti kita akan menjawab ya. Terus bagaimana ya Habib, bahwa cara kita mengetahui bahwasanya diri kita itu benar-benar mencintai Rasulullah, apakah ada tanda-tandanya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dua atau satu-satu? Satu-satu aja ya, biar. Oke. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebesar-besarnya atas permintaan Habib. Habib meminta saya untuk menjawab. Tentunya cinta itu tidak bisa hanya diwujudkan dengan lisan. Cinta itu harus bisa diwujudkan dengan 3 perkara. Cinta harus bisa diwujudkan dengan lisan, cinta harus bisa diwujudkan dengan perbuatan, dan cinta harus bisa diwujudkan dengan perasaan. Maka tentu ketika salah satunya batal, maka sepertinya itu bukan sebenar-benarnya cinta. Itu yang pertama. Yang kedua, ketiga perkara tersebut ketika diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya tidak harus menjadi sosok yang sempurna. Cinta dengan perasaan, cinta dengan lisan, atau bahkan cinta dengan perbuatan. Ketika disebutkan cinta dengan perbuatan, bukan berarti kita
harus tidak memiliki dosa sedikit pun, tidak. Tapi tentunya semaksimal mungkin kita sebagai seorang manusia untuk senantiasa mewujudkan cinta itu terhadap sang baginda. Hari ini kita menemukan banyak orang-orang yang mengaku mencintai sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak kepo bahasanya. Tidak kepo dengan kehidupan, dengan keluarga, dengan nasab, dengan kehidupan diri sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itu mustahil. Kita ketika jatuh cinta terhadap seseorang, mau tidak mau kita pasti kepo tentang kehidupan dia. Bagaimana cara dia berjalan, bagaimana cara dia duduk, bagaimana dia berasal dari keluarga yang bagaimana, pasti kepo. Itu adalah keniscayaan. Sehingga seseorang yang mengaku mencintai Rasulullah tapi tidak ada keponya, tidak ingin mempelajari bagaimana gaya hidup Rasulullah, ya saya gak bilang dia tidak mencintai, tapi cintanya perlu dipertanyakan. Barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya pertanyaan tambahan dari sedikit saja Abu ya, izin menambahkan bahwa innal muhibba muti'un liman yuhibbu, bahwa seorang yang pencinta itu akan taat kepada yang dicintainya. Ketika kita dalam hati kita, dalam lisan kita, dalam perbuatan kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, jadi apapun yang Rasulullah SAW perintahkan kita akan mengikutinya, kita akan mentaatinya. Karena cinta itu butuh pembuktian, yaitu dengan apa? Dengan taat kepada yang dicintainya. Insya Allah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat bersyukur sekali karena nama saya ada unsur Muhammadnya. Nama saya Muhammad Nazif, sekarang jadi mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sebelumnya saya pernah bermimpi 2 kali dengan Al-Habib Umar bin Hafiz, dan itu rasanya bahagia banget gitu. Dan langsung saja saya minta tips kepada Habib gimana caranya bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu, Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki ya Muhammad. Al-Imam Al-Busiri mengatakan fa inna li dhimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami. Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang menamakan dirinya atau dinamakan Muhammad. Bahkan kalau kita melihat tarbiyah dari guru-guru kita di Hadramut, mereka memiliki putra-putra, ada yang bernama Muhammad, mereka tidak berani membentak anak mereka yang memiliki nama dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, karena memuliakan sahibul ism, memuliakan yang memiliki nama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad dinamakan Muhammad oleh kakeknya ketika Rasulullah berusia 7 hari. Ditanya oleh orang-orang Quraisy, lima sammaita Muhammadan, kenapa engkau namakan cucumu Muhammad? Padahal tidak ada satupun kakek moyangmu yang bernama Muhammad. Maka Abdul Muttalib mengatakan, inni arju minallahi an yahmadahu ahlul ardi was sama. Saya berharap penamaan ini Muhammad orang yang terpuji, dia dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Dan coba saya tanya sekarang, apakah ada makhluk Allah yang dipuji lebih banyak dari Nabi Muhammad SAW? Hasya wa kalla, sama sekali tidak ada. Nabi Muhammad SAW Allah tinggikan namanya. Kata Allah di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat namamu setinggi-tingginya wahai Muhammad, penyebutanmu setinggi-tingginya, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang lebih hebat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia
Ada berapa masjid? Ya, banyak sekali masjidnya. Jangan jauh-jauh di Indonesia, di Tangsel aja ada berapa masjid? Banyak sekali. Di setiap daerah ada masjid. Di setiap daerah ada musalla. Di setiap masjid dan musalla 5 hari sekali sebut nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah ada manusia yang namanya disebut lebih banyak dari Rasulullah? Kalau di setiap masjid nama Nabi Muhammad disebutkan di setiap azan, saya belum berbicara qomatnya, musalla, belum masjid-masjidnya. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Belum lagi setiap orang yang sholat ketika dia tahiyat dan wajib rukunnya menyebut nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini manusia, tapi namanya setiap hari disebut dengan jumlah yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Kita belum berbicara tentang orang-orang yang bersolawat kepada Nabi atau para ulama hadis yang sedikit-sedikit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah. Ini manusia yang namanya Allah buktikan diangkat setinggi-tingginya. Kalau kita perhatikan orang yang dilulukan di dalam kehidupan duniawi, paling banyak disebut namanya 1000 kali, 2000 kali, dia meninggal selesai. Kalaupun dia legend misalnya, ya, paling setahun sekali, ya, diperingati, namanya tidak banyak akan disebut. Lama-kelamaan akan dilupakan atau diingat itu hanya setahun sekali. Tapi Nabi Muhammad dalam sehari saja miliaran kali nama Rasulullah SAW disebut. Maka keberuntungan bagi kita. Maka bahkan Rasulullah katakan, "Sammu bi ismi," kata Rasulullah, namakan putra-putra kalian dengan nama saya, kata Rasulullah. Ya, maka ini adalah keberkahan dari Allah kepada kita. Adapun pertanyaannya, bagaimana cara untuk bisa memimpikan Rasulullah SAW? Bermimpi dengan Rasulullah itu bermula dari hati. Kalau hati senantiasa berfikir kepada Rasulullah, maka akan terbawa fikiran tersebut sampai kepada mimpi. Karena orang yang rindu pasti akan berjumpa. Orang yang rindu pasti akan berjumpa. Ada seseorang bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, saya pengen banget mimpi Rasulullah." Apa kata gurunya? "Baiklah, kalau kamu mau ikut nasihat saya, besok kamu mancing, kan? Besok kamu mancing." Oh, urusannya apa sama mancing? Pengen ketemu Rasulullah disuruh mancing, ya. Ambil ikan yang sebanyak-banyaknya, terus setelah itu kamu bakar, kamu makan ikan dengan syarat nggak boleh minum, ya, dengan syarat kamu tidak boleh minum. Kamu terus-menerus makan, jangan sampai kamu minum. Akhirnya sudah, dia ikut apa kata gurunya. Dia mancing, dapat ikan banyak, dia makan ikan sebanyak-banyaknya dan gak minum. Sampai malam dia makan ikan, sehingga akhirnya dia pun tertidur. Ketika tertidur, dia bukan mimpi Rasulullah, tapi yang dia mimpi, dia mancing, kemudian melihat air laut sebanyak-banyaknya, dia minum air laut tersebut. Maka pagi-pagi dia datang kepada gurunya, "Wahai guruku, saya bukan mimpi Rasulullah, malah mimpi minum air laut sebanyak-banyaknya." Maka kata gurunya, "Apa yang kau fikirkan sebelum kau tidur?" Apa katanya? "Saya memikirkan untuk bisa minum. Bagaimana caranya supaya saya minum?" Maka kata gurunya, "Itulah yang kau dapatkan di dalam mimpimu." Pesannya apa? Pesannya ketika kita mau memimpikan seseorang, terlebih ketika kita ingin memimpikan Rasulullah, dan mimpi Rasulullah adalah sesuatu yang hak. Kata Rasulullah, "Man ra'ani fil manam fa innahu yarani fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Orang yang berjumpa denganku di dalam tidurnya, itu betul-betul perjumpaan kepadaku, karena syaitan tidak akan bisa menyerupaiku, kata Rasulullah SAW. Maka bagaimana caranya? Fikirkan Rasulullah. Jangan sampai ada sesuatu yang kita fikirkan sebelum tidur selain Rasulullah. Kita di dalam kehidupan duniawi tentu kita akan melakukan hal-hal duniawi. Namun sebelum tidur usahakan, kalau kita ingin bermimpi dengan Rasulullah, lakukan dengan hal-hal yang positif atau sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah. Baca sejarah Nabi Muhammad SAW. Atau sekarang mudah, buka YouTube, ya, bisa mendengar kisah-kisah tentang Rasulullah SAW dari ulama-ulama yang kita yakin, ya, kisah-kisahnya bersanad atau
ada asalnya, bukan hanya asal cerita, tapi ceritanya ada asal, gitu ya. Bukan asal cerita, tapi ceritanya ada asal. Ya, kita dengarkan betul-betul kisah Rasulullah SAW. Setelah itu, ya, kita bersalawat dengan Rasulullah, maka insya Allah ketika kita tertidur kita akan bermimpi hal-hal yang baik dan insya Allah yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah para hadirin sekalian, mungkin kita akan selingi dengan pertanyaan dari online. Mohon izin untuk bisa teman-teman memunculkan 2 pertanyaan dari online. Pertanyaan pertama, kami persilakan. Bang Hashim, Oke. ini tadi saya udah dijawab nih sama operator. Oke, siap, baik. Oke, baik. Pertanyaan online dari para jamaah yang memang sedang menyaksikan di channel YouTube-nya MRBJ TV. Pertanyaan yang pertama, Habib mohon izin dari Mia Kusmia Sari. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menyambung hati dengan Rasulullah Habib? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah dan Rasulullah Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal masykurah untuk bisa menjawabnya. Sekali lagi Buya minta saya yang menjawab. Jadi sebenarnya 2 pertanyaan itu bisa jadi satu ya, dijawab dengan ayat Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah apabila kalian benar-benar mencintai Allah, ya, fattabi'uni, ikutilah jalanku, ikutilah garis yang telah aku buat untuk kalian. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni seluruh dosa kalian. Jadi jawaban ini sebenarnya saya berikan kepada saya dahulu, baru kepada teman-teman sekalian, karena saya sendiri masih merasa belum mampu mengikuti jalan Rasulullah sepenuhnya. Saya masih seorang pendosa yang kebetulan diberikan amanah yang luar biasa di hadapan teman-teman sekalian hari ini. Jadi ketika ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ada hadis juga dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwasannya kita harus memulai dari perkara yang wajib. Usahakan perkara yang wajib itu dilaksanakan benar-benar full. Salat 5 waktunya, puasanya, zakatnya, umrahnya, hajinya, itu benar-benar harus dikerjakan semuanya dulu semaksimal mungkin. Ketika perkara-perkara wajib telah selesai, baru kita beralih kepada perkara-perkara sunnah. Niscaya ketika teman-teman berhasil melakukan 2 perkara itu, 2 perkara doang ya, tapi 2 perkara doang ini luar biasa ini. Cukup 2 perkara ini, saya yakin Allah dan Rasulnya pun akan mencintai teman-teman sekalian, dan akan ada ikatan yang mendalam antara teman-teman sekalian dengan Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Baik, ada tambahan? Masya Allah, cukup. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, Fadil, ada 1 pertanyaan lagi di online? Untuk online tadi sebetulnya udah 2 Bang, tadi itu dalam 1 pertanyaan. Oke. Cuma tadi kan memang kita udah sempat sounding ya Bang. Jadi kita meminta teman-teman jamaah akhwat yaitu untuk bertanya. Oke. Ini ada lagi nih Bang. Di online gak ada yang nanya Husein kapan nyusul Zam-Zam? Wah, itu berat itu. Itu pertanyaan yang di bawah mungkin Habib. Di bawah, di belakang. Di belakang. Iya, iya. Ini pertanyaannya yang kirim ke saya ini bukan agak lucu ya, tapi ini mungkin mewakili perasaan akhwat yang di bawah sepertinya ya. Oh gitu, oke baik. Jadi mohon izin Habib membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, katanya janji Allah itu jika kita berusaha menjadi istri soleha, kita bisa memilih surga dimanapun. Jika bisa memilih surga yang ada Rasulullahnya, apakah bisa Habib kita menarik suami kita untuk berkumpul kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Terima kasih. Itu pertanyaan yang pertama. Oh, pertanyaan pertama, ada berapa? 5? Ada 2. Oh 2, baik, 1 lagi.
pertanyaan kedua Habib izin bertanya. Jadi ini pertanyaan dari seorang mahasiswi ya, di salah satu perguruan tinggi di Ciputat. Oke. Nggak Jadi usah terlalu detail juga, nggak apa-apa. Benarkah salawat itu termasuk ibadah? Walaupun kita riak dalam melaksanakannya, tetapi bernilai pahala atau seperti apa? Apakah ada dalilnya Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang termulia adalah wanita yang menjadikan suaminya segala-galanya. Dan lelaki yang termulia adalah lelaki yang berlaku baik kepada istrinya. Kata Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, dan saya adalah orang yang paling baik kepada istri saya. Dan impian seorang perempuan yang hebat adalah ketika dia bisa membawa suaminya untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang sahabat, singkat hadisnya dia berizin kepada Rasulullah untuk bersujud kepada Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh kau sujud kepada makhluk. Kalau saja saya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan orang itu boleh sujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Artinya hak seorang suami untuk mendapatkan kemuliaan dari istri adalah sangat besar. Maka perempuan yang pintar, yang cerdas, yang hebat adalah yang mengambil jalur surganya Allah melalui suaminya. Ya, tidak ada alasan suaminya adalah orang yang jahat, suaminya adalah orang yang toleh, suaminya adalah orang yang rajin maksiat. Seperti ada pertanyaan yang pernah datang kepada saya mengatakan, saya mana mungkin Habib bisa jadi wanita solehah, karena suami saya malas sholatnya, malas ibadahnya, saya nggak dapat tarbiyah. Nggak mungkin saya jadi wanita mulia karena tidak ada tarbiyah didikan dari suami saya. Saya katakan ada seorang wanita yang suaminya adalah Fir'aun, namanya Asia, seorang wanita yang salihah, qanitah. Bahkan Al-Quran memuji kehebatannya, memuji ibadahnya, memuji cintanya kepada Allah, memuji kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal suaminya ngaku Tuhan. Suami kamu enggak Firaun amat. Ya. Betul atau tidak? Suaminya enggak Firaun banget ya. Enggak sejahat itu, tapi bisa menggapai ridha Allah, kehebatan yang luar biasa. Betul tadi hadis yang disampaikan, kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha, dalam riwayat wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Kalau seorang wanita yang menjaga salatnya, kemudian menjaga puasanya dan menjaga kemaluannya dan juga taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam pintu surga manapun yang kamu mau. Fadlullah wasi', karunia Allah itu begitu besar. Boleh atau tidak saya masuk pintu surga begini dan begitu, mengajak suami saya dan lain sebagainya? Bisa terjadi, karena syafaat itu ada. Syafaat itu ada. Bahkan syafaat saudara satu sama lain itu bisa, apalagi syafaat dari orang yang tinggal bersama ya, dan hatinya bersama. Bisa atau tidak nanti berjumpa dengan Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan tentang Rasulullah katakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, atau al mar'u ma'aman ahab. Kata Sayyidina Anas bin Malik, sesungguhnya kami tidak pernah mendengar hadis yang lebih membuat kami senang seperti ketika kami mendengar hadis Rasulullah yang mengatakan, kalian yang mencinta akan dikumpulkan bersama orang yang dicinta. Maka tidak menutup kemungkinan insyaallah anti dan suami yang anti cintai insyaallah kelak akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anti memiliki kemauan kuat untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui pintu suami. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Bib, izin forward ke istri Bib.
Oh. Izin. Reminder, Bib. Masya Allah, barakallah. Baiklah, luar biasa. Semoga bisa terjawab. Dan nampaknya masih ada beberapa waktu lagi. Kita akan persilakan 2 orang lagi, Fadil. Boleh. 2 orang lagi untuk bisa bertanya kepada narasumber kita yang berada di depan kita. Insyaallah. Diulang. Iya, diulang. Ini sebenarnya tapan. banyak gitu. Mungkin kita boleh kalau jamaah yang ada di belakang ya? Belakang. Tengah-tengah kali ya? Tengah-tengah boleh. Ya, kita hitung ya. Wahid isnain salata. Boleh diri silakan. Nah, ya, satu lagi. Satu lagi. Langsung berdiri. Boleh, ayo. Oke. Oke, 2, siap. Masya Allah, itu guru saya itu. Betul, Dit. Aneh aja deh. Siap. Masya Allah. Mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. Mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibana yang kami sangat cintai, dari kami hadir bersama tadi semenjak sebelum maghrib sampai dengan malam ini, dan begitu banyak senandung sholawat yang disampaikan sampai dengan malam hari ini. Rasa-rasanya cinta ini semakin menggebu Habibana. Alhamdulillah. Rasa-rasanya sangat kami rindu sekali dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya mewakili daripada seluruh saudara-saudara saya semua yang ada di sini, Habib. Kiranya adakah bacaan sholawat atau doa yang dapat kami baca malam ini, Habib, yang bersanad, yang berizazah dari Habib, yang akan kami amalkan dan kami baca sehingga kami dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu, Habib. Karena rasanya cinta ini kami bersolawat, kami selalu menyebut nama baginda Rasul, kami selalu menyampaikan rasa rindu dan cinta kami meskipun kami penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Rasa-rasa kami ingin mengamalkan ilmu dari Habibana, sholawat ataupun doa yang harus kami baca ketika kami hendak memejamkan mata kami di malam hari, dengan harapan kami berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran Habibana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ini guru ngajiannya sejak kecil, sudah bertahun-tahun nggak pernah ketemu, baru ketemu lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Memang benar hadis Rasulullah SAW, seorang akan dikumpulkan dengan orang yang sama-sama dicintai. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran. Alhamdulillah. Seseorang berharap untuk senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kelak di akhirat itu bukan hanya keinginan kita saja, namun setiap makhluk. Bahkan kalau kita dengar di dalam hadis yang mutawatir bahwa sesungguhnya ada pohon yang menangis karena Rasulullah SAW ketika itu dibuatkan mimbar. Rasulullah dibuatkan mimbar, selalunya Rasulullah SAW kalau di masjid, Rasulullah SAW bertumpu dengan pohon tersebut. Maka ketika dibuatkan mimbar, seakan-akan pohon tersebut disisihkan. Lalu dia menangis ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah kepada para sahabat. Pohon tersebut bersuara, hanin al-jidh', bersuara, sampai-sampai bukan hanya Rasulullah yang mendengar, tapi sahabat pun mendengar, seperti tangisan anak kecil. Maka Rasulullah SAW turun dari mimbarnya dan mendekap kepada pohon tersebut. Setelah itu dia pun diam. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya bahwa sungguhnya pohon tadi menangis karena berpisah dan jauh dariku.
pohon tersebut menangis. Pohon yang tidak memiliki nyawa sebagaimana kita, yang tidak memiliki akal sebagaimana kita, menangis ketika jauh dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, pohon ini menangis ketika dijauhkan dari saya. Maka saya mendekap kepadanya dan saya katakan, kalau kamu mau, saya akan jadikan kamu sahabat saya di surga. Maka kata Rasulullah SAW, kalau saya diamkan dia menangis, maka kalian akan mendengar suaranya sampai hari kiamat. Siapapun yang datang ke tempat ini akan mendengar suara tangisan pohon tersebut. Setiap makhluk berharap dekat kepada Rasulullah SAW. Dan setiap orang memiliki cara untuk mendekat. Setiap orang. Dan cara mendekat terbaik adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Orang yang paling terdekat dengan Rasulullah SAW adalah orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Berusaha semampu kita. Rasulullah SAW katakan juga dalam hadis, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Dan orang yang paling dekat posisi duduknya dengan saya adalah orang yang paling banyak salawatnya. Jadi semakin banyak salawatmu, maka semakin dekat dudukmu dengan Rasulullah. Maka sebenarnya kita ini memiliki pilihan tersebut. Pilihan di tangan kita. Kalau kita mau duduk VIP lebih dekat kepada Rasulullah, usahakan salawat kita lebih banyak dari orang lain. Terus menerus berusaha untuk memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga posisi duduk kita lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Adapun salawat yang terbaik yang saya dapatkan dari guru-guru, tentu salawat yang datangnya dari Rasulullah SAW. As-salawat diantaranya as-salatul ibrahimiyah, baca salawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, mau pakai Sayyidina boleh, enggak pakai Sayyidina boleh. Ya, mau pakai Maulana boleh, enggak pakai Maulana boleh. Yang enggak boleh adalah udah enggak salawat, sibuk banget ngomelin orang. Faham? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Atau Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi, ya, wa ala ali, ya, membaca salawat kepada Nabi dan sertakan keluarga Nabi, karena Rasulullah katakan la tusallu alayya salatal batra, jangan salawat kepada saya salawat putus, artinya tidak ada keberkahan. Kalian mengatakan Allahumma salli ala Muhammad begitu saja, walakin qulu, tapi katakan, kata Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sertakan nama Nabi Muhammad dan nama keluarga Nabi Muhammad SAW. Adapun salawat kepada sahabat Nabi itu tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam Sunnah. Jadi itu sesuatu yang tidak ada la fil Quran wala fil Sunnah. Tapi semua di antara kita bersalawat kepada sahabat karena diqiyaskan. Selalunya ada, ya, sahabat, ada keluarga Nabi, ada sahabat. Ya, jadi kalau dicari begitu, ya, tidak ada. Orang mengaku mengikut Al-Quran, mengikut Sunnah, tapi kok salawatnya kepada sahabat. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada salawat kepada sahabat. Di dalam Sunnah hadis Nabi Muhammad, ayo cari Bukhari dari awal sampai akhir, tidak kita temukan salawat kepada sahabat. Di dalam Muslim tidak ada salawat kepada sahabat Nabi. Di dalam Kutubus Sittah tidak ada salawat kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Adanya salawat kepada sahabat Nabi itu pengambilannya dari qiyas, ya, karena keluarga Nabi selalu disebut dengan disebutnya para sahabat Rasulullah. Maka bagus juga kita bersalawat Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi. Adapun bacaan tambahan, ya, jadi pertama yang saya terus anjurkan adalah salawat yang ma'thur dari Rasulullah SAW, yang dibaca Rasulullah, yang dibaca sahabat, ya. Baru setelah itu, kalau kita, karena mungkin kita ini beda-beda, ya, dosisnya beda-beda. Ada yang betul-betul cocok dengan obat-obat yang seperti ini, ada terkadang orang dengan obat yang biasa saja sudah cukup, iya. Artinya apa? Ada bacaan-bacaan yang dia ngepas. Kok nggak baca Quran aja langsung, kok bacanya la ilaha illallah,
Kok bacanya subhanallah? Baca Al-Quran aja langsung, kan begitu. Nah, karena setiap orang memiliki penyakit yang berbeda-beda dan orang memiliki ya obat yang cocok beda-beda. Enggak semuanya ya dengan merek tertentu misalnya ya dalam penyakit. Maka saya dapatkan dari guru bacaan yang membuat hati saya tenang ya. Ketika merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaannya adalah Allahumma habibni ila sayyidina Muhammad. Allahumma habibni ila sayyidina Muhammad. Allahumma habibni ila sayyidina Muhammad. Dibaca 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Doa ini saya dapatkan dari guru mulia Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayt ya pada tahun 2002. Ya, beliau memberikan ijazah untuk dibaca supaya kita dikenang dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling pertama, yang paling utama, saya harapkan kalian terus-menerus mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semampu kita. Ya, semampu kita. Apapun yang disukai oleh Rasulullah SAW. Contohnya Rasulullah SAW menyukai siwak. Oh, jangan ditinggal kata Rasulullah SAW. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli salat, ma'a kulli wudu. Ya, apa saja, masuk masjid usahakan kaki kanan, keluar masjid usahakan kaki kiri. Ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan sunnah Rasulullah SAW usahakan kita lakukan. Setelah itu ya, baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang ma'thur, yang datangnya dari Rasulullah SAW, yang sahih ya, yang dari Rasulullah SAW. Setelah itu kita baca ya doa-doa yang paling pantas, yang cocok dengan keberadaan kita ya. Seperti doa-doa ini tidak ada larangan sama sekali. Kita doa sama Allah, ya Allah, capek banget ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu enggak ada, Rasulullah enggak doa seperti itu. Ya, tapi ngepas buat hati kita untuk senantiasa dekat kepada Allah, maka enggak masalah gitu. Tapi kedepankan wirid-wirid atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, yang ada di dalam Al-Qur'an, yang di dalam sunnah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya kepada Habib Ali Alqaf. Pertanyaan saya yaitu yang pertama seiring berkembangnya zaman banyak fitnah yang merajalela, maka termasuk diri saya pribadi, saya ingin bertanya, apakah boleh mengharamkan suatu perkara? Contohnya saya ini suka mengharamkan atau melarang diri saya berkelanjutan dalam jatuh cinta terhadap wanita. Saya khawatir bahwa cinta saya kepada Rasulullah itu hilang atau tidak berkembang. Maka apakah itu diperbolehkan? Dan saya juga ingin bertanya kepada Ceng Zamzam, apakah ada nasihat untuk anak-anak muda saat ini agar tetap cinta dan istiqomah dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharamkan sesuatu yang halal hukumnya haram, dan menghalalkan sesuatu yang haram hukumnya haram. Ya, tapi ada mustalahat. Kata Imam Nawawi, la musyahah fil istilah. Kalau hanya sekedar mustalahat saja tidak masalah. Di masjid ini dibawa wajib hukumnya melepas sendal tuh, wajib, ngada-ngada ini hukum. Ya. Di sekolah ini diwajibkan untuk menggunakan gamis berwarna putih. Oh, ini wajib. Tapi ini hanya istilah kelompok tertentu. Artinya saya menjadikan wajib ini definisinya berbeda dengan wajib yang ada di dalam syariah. Haram ini menjadi haram yang berbeda dengan haramnya syariah. Maka kalau hanya sekedar mustalahat saja untuk pribadi maka tidak masalah, atau untuk golongan sendiri maka tidak masalah. Saya mengharamkan buat santri-santri saya merokok, ya, saya mengharamkan, jadi hukumnya jadi haram untuk kelompok saya. Maka tidak seketika berubah dengan haramnya syariah, maka tidak masalah. Ketika kita mendapatkan diri kita, ya Allah, saya kalau nggak begini mungkin nggak akan dapetin ini. Kalau saya nggak begini maka saya haramkan tidur malam.
ya, saya ingin berjuang untuk Allah dan Rasulnya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu tidak masalah, asal jangan memvonis orang lain yang tidak melakukan apa yang kita lakukan dengan kesalahan. Nah, ini saja yang saya ingin katakan. Kalau terkadang sebagian di antara kita kalau sudah memiliki pendapat bahwa wah saya harus sholat berjamaah di masjid, yang nggak sholat jamaah berarti munafik semua itu orang di luar. Langsung ada kata-kata seperti itu tidak baik ya. Untuk kamu saja, fokus sama kamu. Kalau kamu tidak sholat jamaah berarti kamu munafik. Tapi kalau untuk orang lain, anggap aja wah ini orang mungkin dia disayang sama Allah, dicinta dengan Allah, mungkin masuk surga dengan caranya masing-masing, dengan mungkin saya rajin di dalam masalah ini, mungkin dia rajin di dalam masalah lain, karena pintu surga Allah Subhanahu wa taala amatlah besar. Jadi kalau mau mengharamkan sesuatu untuk diri sendiri tidak masalah, dan itu bagus. Artinya kamu memiliki program sendiri untuk dekat kepada Allah. Ini programnya bid'ah ya. Memiliki program sendiri ya, program bid'ah yang kamu bikin yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, tapi program ini bisa membuat kamu semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya tanpa keluar dari jalur Al-Quran, jalur sunnah Rasulullah SAW, maka tidak masalah. Menamakan sesuatu dengan nama kamu, oh ini bagi saya haram buat saya, ini bagi saya sunnah bagi saya, ini mubah bagi saya. Kalau saya begini malam-malam waktu saya, kalau orang lain tidur pukul 8 sampai pukul 4, kalau saya mengharamkan diri saya kecuali pukul 12 baru tidur, pukul 4 sudah bangun, untuk Allah, untuk Rasulnya. Kalau orang lain mungkin berteman dengan siapapun bebas, kalau saya membatasi karena Allah, karena Rasulnya. Ya, kamu memiliki program sendiri untuk mendekat kepada Allah dan Rasulnya, itu bagus. Akan tapi ingat sekali lagi, jangan mudah menyalahkan orang yang tidak sejalan dengan kita, karena untuk mencapai angka 10 bisa dengan 5 tambah 5, bisa dengan 6 tambah 4, bisa dengan 7 tambah 3, dan itu selalu saya katakan kepada teman-teman saya. Mudah-mudahan barakah. Pertanyaannya bagaimana cara mencintai Rasulullah? Ya betul, Masya Allah. Sebenarnya itu pertanyaan udah jawab deh tadi ya. Apalagi tadi Abuya Sayyidil Habib Ali Al-Kaf tadi bilang juga salah satu tips bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW, bahwa ketika kita mencintai Rasulullah itu adalah hal yang hebat, tapi ketika Rasulullah SAW mencintai kita itu adalah hal yang lebih hebat gitu ya. Masya Allah. Salah satu tips bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW yaitu tadi perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, karena ketika kita semakin banyak membaca sholawat, maka itu kita semakin dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat. Terus yang kedua, kita semakin mempelajari mengenal Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah SAW, dan kita sekarang mah gampang aksesnya, YouTube juga bisa kata Abuya tadi. Jadi kita pilih-pilih guru siapa yang punya sanad dan asal ceritanya itu benar-benar jelas, kita gitu yang dengerin. Karena ketika kita mempelajari dan mengenal Rasulullah SAW lewat sirahnya, insya Allah itu sebagai sarana, sebagai jalan kita menuju mencintai Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika kita semakin kenal sama Rasulullah, maka insya Allah kita semakin cinta sama Rasulullah SAW. Seperti tadi yang dikatakan daripada Habib Ahmad Mujtaba, nyeritain tentang Rasulullah itu gak bosan. Semakin ceritain, semakin enak, semakin betah gitu. Begitu juga ketika kita semakin kenal sama Rasulullah, insya Allah semakin betah sama Rasulullah, semakin cinta sama Rasulullah. Hakadha minni. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Itu tadi sesi tanya jawab yang sudah dijawab oleh para narasumber kita pada malam hari ini. Semoga bisa mencerahkan dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah. Amin. Dan selanjutnya mungkin karena kita sudah berada di penghujung acara, Dil, ya. Jadi mungkin akan ada closing statement dari Ustaz Ahmad Zamzam atau Husain, boleh silakan, atau Ustaz Dodi. Nanti selanjutnya kita akan langsung ikut pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Oke. Habib meminta ana sekali lagi untuk memberikan closing statement sekaligus kesan dan pesan saya di penghujung acara ini. Oke, sebelumnya closing statement saya kali ini adalah saya berharap kepada teman-teman semua hari ini ketika pulang dari majelis ini itu benar-benar mempelajari tentang diri Rasulullah, itu dimulai dari sejarah pribadi Rasulullah
sejarah keluarga sang baginda, lalu bagaimana nasab sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita menemukan banyak masyarakat yang justru lebih tahu nama-nama pemain bola daripada nasab sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tahu nama-nama BTS, EXO atau apapun namanya daripada nasab sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita sadar nama-nama pemain bola itu Manchester United atau apa, itu namanya aneh bener. MU, Manchester City, Real Madrid atau apapun namanya, itu namanya aneh bener, tapi bisa dihafal sama teman-teman. Bahkan saya herannya lagi, itu kepalanya doang dari atas teman-teman udah tahu siapa yang giring bola itu. Iya kan? Madura United. Madura. Orang Madura. Nah, belum lagi juga cewek-cewek biasanya itu siapa BTS itu cuman kelihatan satu rambutnya doang itu bisa tahu orangnya. Iya kan? Bisa tahu. Saya kalau ngelihat, wah ini tangannya Min Yeongi nih, ini tangannya Taehyung nih. Saya kayak kok bisa tahu gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang mengaku cinta terhadap Rasulullah SAW, saya berharap pulang dari majelis ini lebih lagi mempelajari tentang Rasulullah SAW. Mungkin teman-teman tahu, oh kemarin Ronaldo udah berhasil mencetak rekornya 700, gol yang 700, Messi masih 688, atau cerita Haaland yang baru masuk City atau apapun itu namanya. Teman-teman mungkin tahu dari K-popper kalau kemarin begini dan begitu. Ya, sekarang pelajari tentang nasab Rasulullah dari atas, cukup 22 yang dibahas oleh ulama. Saya kepanjangan ya? Ya, terus. Oh ya, cukup 22 yang disarankan oleh para ulama ke atas. Ya, di antaranya adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Cukup 22 nama doang yang perlu teman-teman hafal. Putra dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga teman-teman tahunya biasanya ya, tapi saya yakin semua di majelis ini pasti tahu tuh. 7 putra dan putri Rasulullah, rata-rata biasanya tahunya itu Sayyidatuna Fatimah Zahra doang. Padahal Rasulullah itu punya 3 putra laki-laki dan 4 putri. Teman-teman mungkin ada yang hafalin nazam Aqidatul Awam Syekh As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah ta'ala, wa sab'atun awladuhu faminhumu thalathatun minadh-dhukuri thalathatun minadh-dhukuri tufhamu ila akhirih, sampai akhir. Tiga putra laki-laki beliau. Yang pertama ada Qasim, makanya Rasulullah SAW dijuluki sebagai Abul Qasim. Kemudian ada juga Abdullah, ada juga yang namanya Ibrahim. Dari 4 putrinya juga ada Sayyidatuna Fatimah Zahra, lalu ada juga Sayyidatuna Zainab, kemudian ada juga Sayyidatuna Ruqayyah, kemudian ada juga Sayyidatuna Ummu Kulthum radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian dari istri sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai dibuat nazam juga kira-kira ada 11, walaupun ada lebihnya kan. Khalili Saba Aqli Hula Zaini Halatin ila akhirih. Saya lupa juga nazamnya. Na'am ya Maulana? Za'ajafnaha ramzan sahihan muhadzaba. Dari itu bisa teman-teman cari di Google. Itu cara ngafalin nama sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat nazam. Khalili ada diambil kha-nya Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Saba diambil sin-nya Sayyidatuna Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Kemudian Khalili Saba Aqli, Ain kan, Aqli Ain, ada Sayyidatuna Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Kemudian setelahnya ada Hula Sayyidatuna Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian ila akhirih. Teman-teman bisa pelajari itu semua di rumah. Saya yakin teman-teman bisa lebih mengembangkan lagi wawasan teman-teman sekalian tentang diri sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak ketika teman-teman dihadapkan oleh sang baginda kemudian ditanya tentang wujud cinta teman-teman terhadap Rasulullah, walaupun dosa banyak, walaupun
pagi malam dugem, saya gak ngebenerin dugem ya, saya gak ngebenerin dugem. Pokoknya tiap malam dugem atau apapun, minimal ada wujud cinta. Ketika Rasulullah bertanya, apa wujud cintamu kepadaku? Jawab, ya Rasulullah, saya dulu mati-matian ya Rasulullah ngafalin nasab engkau ya Rasulullah, ngafalin nama-nama istri engkau ya Rasulullah, ngafalin nama putra dan putri engkau ya Rasulullah. Itu ya, saya yakin kalau sekedar nama 7 anggota BTS, 12 anggota EXO yang sekarang jadi 9 atau apapun, pemain bola Manchester City yang awalnya 11 masih ada cadangan-cadangannya, teman-teman semua bisa hafal. Apapun itu namanya, padahal namanya aneh-aneh, masa nasab sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, putra dan putrinya, teman-teman gak mau tahu? Segitu. Kesan pernyataan terakhir saya, kita tutup dengan kesan dan pesan saya pada malam ini. Jujur, saya sebenarnya gak mau banget duduk di atas ini, gak mau banget. Saya merasa benar-benar aib, dosa besar saya, dosa istilah kata Habib tadi. Dosa istilah ya. Bikin hukum baru, dosa besar duduk di. Ini dosa bid'ahnya. Ini saya merasa dosa besar banget duduk di atas ini. Cuman saya teringat sama di kitab Gurunda Habib Ali Al-Kaf, Al-Fawaidul Mukhtarah, Sayyid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, beliau sempat ngebahas tentang ikhtilafal ulama baina imtithalil amr wa sulukil adab. Ulama itu berbeda pendapat, mendahulukan adab dahulu atau mengikuti perintah sang guru. Sehingga sulukul adab madhabu aktsaril muhaqqiqin. Suluk adab itu diikuti juga oleh sebagian besar para ulama gitu bahasanya. Minhum dicontohkan juga oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ketika disuruh menjadi imam tapi Abu Bakar menolak. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika disuruh oleh Rasulullah untuk menghapus lafaz Rasulullah ditolak oleh ditolak oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ada juga mazhab satunya juga imtithalul amri mazhabu aktsari fuqaha, mengikuti perintah sang guru, mengikuti perintah Rasulullah juga mazhab kebanyakan para ulama-ulama fiqh. Di situ dibahas minhum Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an ketika mengakhirkan salat beliau. Jadi mendahulukan adab atau mendahulukan perintah guru itu semua pernah dicontohkan. Maka saya di sini memilih mendahulukan perintah guru saya yaitu Al-Habib Ali Al-Kaf, dan tentunya saya merasa di satu sisi saya merasa membuat dosa besar di sini, di satu sisi saya merasa bahagia sekali bisa berdiri di hadapan teman-teman sekalian sehingga teman-teman sekalian bisa mendapatkan banyak manfaat dari Gurunda Habib Ali, dari Ceng Zamzam, dari Bang Dodi, terus tadi juga dari Habib Mustabah. Saya berharap, insya Allah saya yakin semua di sini itu tidak hanya terekam di kamera, tapi terekam melalui kacamata para malaikat sehingga kelak ketika kita telah meninggal, tayangan teman-teman hari ini semua itu ditayangkan kembali di hadapan teman-teman sekalian sehingga teman-teman tidak merasa rugi dan justru bahagia. Wah, saya dulu pernah hadir majlis membahas sirah Nabi, membahas kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak hanya bahas MU, gak hanya bahas BTS. Oke. Barakallahu fikum. Insyaallah. Dodi, baik. Silakan dari Kang Dodi. Banyak di antara kita pengen diakui sebagai nabi, sebagai umatnya nabi, sebagai nabi. Saya nanti ini lagi salah lagi. Maaf. Kita pengen diakui sebagai nabi menurut definisi beliau. Insyaallah. Beda Bu ya. Diakui sebagai umatnya nabi, tetapi lupa memantaskan diri di hadapan nabi. Kita ingin diberikan syafaat di hadapan nabi, lalu kemudian kita lupa memantaskan diri, melayakkan diri diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW, baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak di antara kita pengen ya Rasul isfa'lana, berikan syafaat kepada kami, tetapi kemudian kita tidak pernah melakukan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Salat, salawat pun jarang dan lain sebagainya. Maka kemudian di perjumpaan kali ini, mari kita melayakkan diri di hadapan Nabi kita bahwa kita layak menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersama-sama memantaskan diri di majlis ini. Semoga kelak nanti kita layak untuk mendapatkan syafaatnya Nabi. Tadi sebatang tamr saja kata Gurunda Habibana Ali Al-Kaf menangis melayakkan diri untuk mendapatkan cintanya Nabi. Maka kemudian kita selayaknya seorang manusia yang punya akal, yang punya nyawa, lebih-lebih untuk mencintai Nabi Muhammad SAW.
Karena tangisan Tamar saja bisa sangat menyentuh Nabi, apalagi tangisan kita seorang umatnya Nabi Muhammad SAW yang selalu rindu hendak mengecup tangannya beliau, memandang wajahnya beliau kelak di akhirat. Insya Allah mudah-mudahan Nabi rela untuk berjumpa dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Sedikit dari saya, mungkin ini hanya sebatas ajakan, insya Allah terkhusus untuk saya pribadi dan teman-teman semua. Kita sering hadirin majelis maulid, bener gak? Tapi di sini ada gak yang istiqomah gitu, misalkan saya program sholawat 100 atau 1000 kali, ada gak? Nah, mungkin insya Allah kita malam ini keluar dari acara ini, yang penting hasilnya yang kita dapat. Daripada selain kita mempelajari sirah Rasulullah SAW dan kita mencintai sunnah Rasulullah SAW, yuk kita bareng-bareng, kita istiqomahin setiap hari, kita baca sholawat bareng-bareng. Siap gak? Saya dapat daripada guru saya juga, daripada Abuya Habib Ali, bahwa minimal kita baca sholawat itu minimal 100 kali. Karena ada sebuah hadis, man shalla alayya fi kulli yaumin aw lailatin mi'ata marrah wajabat lahu syafaati, bahwa siapa yang membaca sholawat kepadaku setiap hari 100 kali maka wajib baginya syafaatku, kata Rasulullah SAW. Itu jadiin kita patokan minimal insya Allah ya. Jadi setiap hari kita bareng-bareng nih baca sholawat berapa kali? 100 kali minimal. Kalau misalkan kita baca sholawat yang paling pendek nih, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 100 kali, itu kurang daripada 5 menit, 4 menit lah kurang lebih, atau 5 menit takriban. Jadi kalau misalnya 5 menit nih, dari waktu 24 jam kita nyempetin 55 menit buat baca salawat 100 kali, insya Allah itu menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi insya Allah mungkin malam ini keluar kita dari ini, dari besok, dari malam ini kita bareng-bareng baca salawat sehari 100 kali. Sekarang mah gampang kok, banyak tasbih digital ya, harganya 5 ribuan, 10 ribu paling. Itu kita punya masing-masing, beli di Shopee banyak tasbih digital. Kita programin Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat mah dimanapun bisa ya. Kita sambil naik motor bisa sambil sholawat, bisa kok. Aktivitas apapun, lagi kuliah, lagi misalkan perempuan akhwat misalkan lagi masak, beres-beres, bisa sambil sholawatan. Insya Allah kita jadiin habit, kebiasaan kita, apapun itu aktivitas yang kita lakukan, kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa istiqomah insya Allah. Alhamdulillah. Dah. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Semoga closing statement tadi bisa menjadi penggugah kita pada malam hari ini ya. Terutama antum tuh dengerin, hafalin nasab-nasab Rasulullah, hafalin makan makanan doang. Banyak menu-menu makanan bang. Oh iya, oke. Baiklah. Ya, semoga apa yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini itu menjadikan kita ya, pribadi kita khususnya itu lebih cinta dan dekat lagi sama Rasulullah. Kita lebih belajar untuk mengenal keluarga Rasulullah, dan semoga kita sampaikan hal ini juga kepada orang-orang yang mungkin berhalangan hadir bang, karena insya Allah manfaatnya akan begitu luas dan banyak gitu bang Hashim ya, insya Allah. Alhamdulillah bang Hashim, sampailah kita ke penghujung acara, dan insya Allah doa penutup akan dibacakan oleh Habib Segaf, kepadanya dipersilahkan. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya sebetulnya kurang tepat untuk berdoa, Habib karena ini yang lebih tepat. Jadi maafkan, mudah-mudahan doa ini manfaat untuk kita semua. Dan ini malam yang luar biasa. Sholat ala Nabi ini luar biasa. Kalau Anda jalani minal dhulumati ilan nur, sudah hidup ini selamat bid-din wa dunya wal akhirah insyaallah. Marilah kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين اللهم إنا نسألك صبرا جميلا ونصرا عزيزا وفتحا مبينا وفرجا قريبا وتوبة نصوحا وقلبا سليما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا حلالا واسعا وذنبا مغفورا وعملا صالحا ونعيما مقيما وجنات وحريرا ونطربا وسرورا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك من فتنة والنار وعذاب النار ومن شر من الغنى والفقر اللهم إنا نعوذ بك من مقارنة الأخلاق والأعمال ومن نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والحرام وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وبكل يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. Marilah kita sama-sama tutup majelis ini. Mohon izin ini yang biasa setelah majelisnya Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf kita baca sama-sama. Insyaallah banyak yang tahu. Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. Al-aman. Al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan Ya Mannan Ya Rahim Ya Rahman Ya Ghafur Ya Ghaffar Ighfir lana warhamna wa anta
khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah qabul insyaallah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jazakallahu khair kepada Habib Segaf yang telah memimpin doa penutup pada malam hari ini. Masya Allah, barakallah. Semoga kita yang ikut melantunkannya dan beliau yang membacanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majalis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf apabila salah kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Ya Allah lana bil qabul. Ya Rabbi salli ala al-mukhtari Taha Rasul. Allahu Allah lana bil qabul. Salli ala al-mukhtari طه رسول على فينا بمولانا ترحنا للهوى راجي منه المواد والرضا والقبول. الله يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فلنجتهد بابك ونزول. الله الله يا الله لنا بالقبول. يا رب ثم صلوات على المختار طه رسول والآل وصحبه داعي رجاء بالقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول.